Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah alat matematika yang luar biasa. Tapi tenang, kita nggak akan bahas ini kayak soal ujian yang bikin pusing. Tapi justru sebagai cara kita buat memahami dunia di sekitar kita. Yap, kita akan membahas soal logaritma. Gini deh, coba bayangin. Dunia kita ini kan penuh dengan hal-hal yang skalanya ekstrim banget. Dari yang super kecil kayak atom, sampai yang super besar kayak jarak antar galaksi. Pertanyaannya, gimana caranya kita pakai satu penggaris yang sama untuk mengukur itu semua? Nah, ini dia tantangannya. Coba kita ambil contoh gempa bumi. Ada gempa yang paling-paling cuma bikin air di gelas kita sedikit goyang, tapi di sisi lain ada gempa yang bisa meratakan seluruh kota. Anehnya, kita melaporkan kekuatan keduanya pakai skala yang sama. Gimana bisa ya? Ternyata, jawabannya itu ada di sebuah konsep matematika yang jenius banget. Yang kerjanya tuh kayak sebuah kompresor untuk angka. Dia mengambil rentang angka yang super lebar dan masif, terus menekannya jadi sesuatu yang jauh lebih gampang buat kita kelola dan pahami. Dan alat itu, ya bener banget, namanya logaritma. Inilah solusi elegan kita untuk menjinakkan angka-angka raksasa dan masalah skala yang kita hadapi. Terus, apa sih sebenarnya logaritma itu? Gampangnya gini, logaritma itu kebalikannya eksponen atau pangkat. Kalau eksponen itu kan kita bertanya hasilnya berapa? Nah, logaritma justru bertanya, ini butuh pangkat berapa sih buat dapat hasil segitu? Mirip kayak memecahkan teka-teki, tapi untuk perkalian. Oke, biar makin kebayang, kita lihat langsung contohnya ya. Di sebelah kiri, eksponen bertanya, 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Gampang, jawabannya 8. Nah, sekarang kita balik pertanyaannya. Logaritma di sebelah kanan bertanya, 2 harus dipangkatin berapa supaya hasilnya jadi 8? Dan jawabannya tentu saja 3. Keren kan? Cuma beda sudut pandang aja. Tapi jangan salah, ide ini tuh udah lama banget loh. Ditemukan di awal tahun 1600-an sama John Napier, yang kabarnya butuh waktu 20 tahun buat menyempurnakan idenya. Tujuannya waktu itu sangat praktis, bikin hitung-hitungan yang rumit jadi jauh lebih gampang. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana sih logaritma ini bekerja di dunia nyata. Kita mulai dari laboratorium dengan sesuatu yang kayaknya kita semua pernah dengar di pelajaran kimia, yaitu skala pH. Jadi masalahnya gini nih kimia, waktu kita mau mengukur tingkat keasaman, angka yang kita hadapi itu kecil-kecil dan ribet banget. Coba deh, nulis angka 0 banyak banget gitu kan repot ya? Susah juga buat kebandinginnya. Terus, di tahun 1909, ada seorang ahli kimia dari Denmark, Søren Sørensen, yang dapat ide cemerlang. Dia mikir, gimana kalau kita pakai logaritma negatif aja buat ngubah angka-angka ribet ini? Dan ini dia contoh sempurna dari ide kompresor angka yang tadi kita bahas. Rumus ini, pH sama dengan minus logaritma konsentrasi ion H+, dia mengambil angka desimal yang panjang dan rumit itu, lalu mengubahnya jadi satu angka simpel yang gampang banget kita pahami, biasanya di antara 0 sampai 14. Dan hasilnya, jadilah skala pH yang kita kenal banget sekarang. Kita jadi langsung ngerti kalau pH 2 kayak jus lemon itu asam banget, pH 7 itu netral, dan pH 13 kayak pemutih itu basah kuat. Logaritma sukses membuat kimia jadi lebih intuitif. Oke, dari laboratorium kita pindah ke contoh yang wow, jauh lebih dahsyat. Di mana logaritma membantu kita memahami sesuatu yang kekuatannya hampir nggak terkira, kekuatan gempa bumi. Skala Richter, persis kayak skala pH, itu adalah skala logaritmik. Lebih tepatnya, dia pakai logaritma basis 10. Artinya, gampang banget. Tiap angkanya naik 1, kekuatan guncangannya itu kali 10 kali lipat lebih besar. Jadi ini bukan sekedar nambah 1, tapi sebuah lompatan kekuatan. Nah, ini nih bagian yang paling penting dan sering banget bikin salah paham. Kenaikan dari magnitudo 5 ke 6 itu bukan berarti kekuatannya nambah 1. Bukan. Tapi ini adalah sebuah lompatan kekuatan yang raksasa. Oke, kita mulai dari skala 5.0. Gempa dengan kekuatan segini itu udah lumayan berasa. Udah bisa bikin bangunan retak atau rusak. Nah, sekarang coba perhatiin baik-baik. Begitu skalanya naik ke 6.0, guncangan tanahnya itu bukan cuma sedikit lebih kuat, tapi 10 kali lipat lebih kuat dari yang magnitudo 5. Energi yang dilepaskan itu sekitar 32 kali lebih besar. Kebayangkan lompatannya cuma dari satu angka? Gila kan? Jadi kalau kita naik lagi ke 7.0,
guncangannya sekarang jadi 100 kali lipat lebih dahsyat dibandingin gempa magnitudo 5 tadi. Energinya itu hampir 1000 kali lebih besar. Inilah bedanya antara bangunan yang cuma retak dengan seluruh kota yang hancur. Coba bayangin deh, kalau nggak ada logaritma, kita bakal pusing sendiri ngurusin angka yang super besar buat ngebandingin kekuatan gempa. Skala ini meringkas semuanya dan kasih kita pemahaman yang nyata tentang kekuatan yang sedang kita bicarakan. Jadi, kelihatan kan, logaritma itu bukan cuma soal rumus di buku matematika. Ini adalah sebuah cara berpikir, sebuah bahasa baru untuk memahami dunia dan skala yang ekstrim. Dan cara berpikir logaritmik ini ternyata ada di mana-mana loh. Skala desibel untuk mengukur suara, dari suara bisikan sampai suara mesin jet. Skala magnitudo di astronomi untuk mengukur cerahnya bintang, semua bidang ini berhadapan dengan rentang nilai yang luar biasa besar dan semuanya pakai logika yang sama untuk menyederhanakan yang kompleks. Jadi intinya sebenarnya ini, logaritma itu lebih dari sekedar konsep, ia adalah alat yang fundamental. Ibarat kacamata khusus yang kita pakai untuk bisa memahami dunia yang penuh dengan hal-hal ekstrim, dari yang paling kecil sampai yang paling dahsyat. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kira-kira, apa lagi ya di dunia kita ini yang skalanya begitu ekstrim, sampai-sampai kita butuh kacamata logaritma ini untuk bisa benar-benar memahaminya? Terima kasih banyak sudah menyimak.